Persiapan apa yang harus kamu lakukan untuk menyambut jodoh kamu dan ciri-ciri dia seperti apa? Kalau kamu penasaran, simak videonya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah ciri-ciri jodoh kamu dengan detail dan kelengkapan yang lebih lengkap. Kenapa aku bilang lengkap? Karena selama ini kalau aku lihat videoku sebelumnya atau mungkin tarot reader lain lebih menitik beratkan kepada ciri-ciri fisik atau ciri-ciri karakter yang mana tidak salah. Namun di sini aku akan lebih melengkapkan lagi persiapan apa yang bisa kamu lakukan untuk menyambut kehadiran dia. Jadi jika ada hal-hal tentang diri kamu yang bisa kamu maksimalkan atau kamu selesaikan dulu, akan aku lihatkan di sini agar kamu bisa menarik energi jodoh kamu dengan lebih baik lagi, sehingga jodoh kamu adalah orang yang paling tepat buat kamu. Jadi di sini aku akan pakai metode pilih kartu seperti biasanya. Jadi silakan pilih dengan intuisi kamu, dengan getaran hati kamu, kartu mana yang paling memanggil kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, karena aku lihatkan di sini bagaimana ciri-ciri jodoh kamu lebih detail dan lengkap ya. Tapi sebelumnya karena aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja dari poin pertama ini adalah hambatan apa yang harus kamu lalui atau harus kamu selesaikan dulu agar kamu bisa menarik energi jodoh terbaiknya kamu. Untuk poin pertama ada Six of Swords. Di sini kamu diminta untuk menikmati proses yang kamu hadapi sekarang. Jadi misalnya kamu merasa bahwa teman-teman aku kok lebih cepat ya kak ketemu dengan jodoh, lebih cepat menikah, padahal aku nih lebih pintar, lebih cantik, lebih apa. Nah, di sini semesta pingin kamu itu menikmati perjalanan kamu dulu. Jadi di sini jangan memaksakan sesuatu yang bisa jadi kamu belum sesiap itu. Jadi mungkin kamu ingin menikah, tapi apakah sebenar-benarnya kamu sudah siap untuk menikah atau bertemu dengan jodoh kamu dulu deh, seperti itu. Dan di sini juga kalau misalnya kamu sedang dalam kondisi impulsif, tanyakan dulu ke diri kamu, apakah benar saya siap? Apakah saya sudah siap menjalani segala keindahan bersama jodoh saya, sekaligus masalah-masalah yang bisa hadir ketika nanti kami bersama sebagai bentuk penilaian apakah kami kompak atau tidak. Nah, itu yang harus kamu pertimbangkan dulu. Akan aku lihat kartu selanjutnya. Dan di sini untuk kamu yang memilih kartu pertama, nanti kamu akan dapat banyak pilihan. Atau mungkin sekarang kamu sedang diminta semesta untuk memilih. Memilih di sini macam-macam. Mungkin kamu di sini masih ada yang hatinya masih tertinggal dengan mantan atau siapapun orang yang kamu ekspektasikan menjadi jodoh kamu, tapi mungkin jalannya belum ada. Dan mungkin juga kamu berhadapan dengan orang baru gitu, bisa aja. Atau mungkin kamu di sini punya pilihan kamu, tapi orang tua kamu punya pilihan lain yang nggak seia sekata dengan kamu. Jadi di sini pilihan-pilihan sih. Atau nanti kamu akan bertemu dengan lebih dari satu orang. Yang mana nih jodoh saya, seperti itu. Makanya di sini kenapa persiapan kamu tuh harus matang. Jangan sampai kamu nanti mengambil keputusan tuh yang impulsif hanya karena kamu lagi iri, hanya karena kamu lagi kesepian. Jadi di sini bertemulah, tariklah jodoh kamu karena emang kamu sudah siap, bukan hanya sekedar karena kesepian atau mengejar usia aja. Itu pesannya buat kamu. Kemudian pesan selanjutnya, ini momen healing ya. Jadi kalau misalnya terutama kamu masih ada perasaan penyesalan, kemarahan, dendam dengan mantan, siapapun yang pernah menyakiti kamu, atau bahkan dengan orang tua kamu, misalnya pernikahan mereka memberikan dampak yang justru negatif buat kamu, atau mungkin kamu di sini menyesali sebuah perbuatan yang dulu kamu lakukan dan sekarang kamu sesali, maka kamu masih sangat bisa memperbaiki kisah cinta kamu ke depannya dengan jodoh terbaik kamu. Tapi syaratnya apa? Di sini kamu diminta buat healing dulu, lakukan masa penyembuhan kamu. Masa penyembuhan ini setiap orang kan beda-beda ya, karena yang datang nonton videoku dari berbagai latar belakang, ada banyak cara. Meditasi, semakin dekat doa-doanya dengan Tuhan, menenangkan diri, atau mungkin bahkan datang ke profesional seperti psikolog misalnya. Makanya di sini kenapa kamu diminta nikmati proses kamu.
Itu dulu. Jadi mungkin ini ada beberapa PR yang harus kamu selesaikan. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Lebih baik kamu tuntaskan dulu daripada kamu memaksakan diri secepat-cepatnya bertemu dengan orang baru dan kamu memaksakan menikah misalnya, padahal kamu belum yakin betul nih kesiapan kamu, bahkan kesiapan dia. Kamu belum menilai dia atau membuktikan apakah memang dia sesiap itu untuk menikah sama kamu. Sebenarnya kalau semua orang sih, mungkin di sini mayoritas orang pingin menikah. Tapi siap atau tidaknya belum tentu. Maka itu yang harus menjadi poin yang menjadi pertimbangan terbesarnya kamu ya. Terutama kalau kamu di sini pernah mengalami kehilangan atau diabaikan atau ditinggalkan, terutama oleh manusia, siapapun itu yang kamu ekspektasikan, kamu harap-harapkan dia melindungi kamu, memberi cinta buat kamu, ngasih banyak kenyamanan buat kamu, kejujuran buat kamu, tapi ternyata bukan itu yang kamu dapatkan, malah sebaliknya, kamu ditinggal, kamu di sini merasa harus berjuang sendirian. Maka pada hal seperti itu, sekali lagi coba sembuhkan dulu diri kamu. Memang rasanya nggak enak ya diabaikan, karena kalau kamu di sini masih memelihara atau mungkin masih belum beres nih dengan perasaan pernah ditinggal, biasanya seseorang itu insecure dan dia memproyeksikannya ke pasangan dia nanti. Kayak kamu tuh sangat protektif. Sebenarnya tidak ingin diselingkuhi adalah harapan kita semua, tapi kalau berlebihan juga nggak baik gitu loh di sini. Kamu nggak percaya sama dia, kamu selalu menuntut dia ada buat kamu. Kamu di sini selalu stres kalau misalnya dia harus dinas keluar kota atau dapat job di negara lain. Kamu tuh sangat-sangat gelisah dan kamunya jadi stres karena kamu belum selesai dengan itu tadi. Rasa bahwa kamu pernah ditinggal, emang nggak enak ya ditinggal, diabaikan, apalagi baik oleh orang tua atau mantan-mantan kamu sebelumnya. Jadi tuntaskan dulu, yakinkan diri kamu bahwa kamu sangat layak, pantas, dan berharga untuk seseorang yang nanti bisa setia dan berkomitmen sama kamu. Itu dulu ya. Lalu di sini pesan penting lainnya yang harus kamu tuntaskan juga adalah jangan terlalu sering melihat ke masa lalu kamu, terutama pada hal-hal yang menyakiti kamu banget nih. Untuk kamu yang memilih kartu pertama, kelihatannya luka kamu cukup dalam ya di sini. Jadi sekali lagi, semakin dalam luka kamu, tuntaskan dulu. Semakin banyak orang-orang yang pernah menyakiti kamu, membuat kamu dendam, kecewa, bahkan kamu merasa kayak, apa iya aku nggak pantas untuk bertemu dengan jodoh terbaik? Kamu sangat pantas. Kamu sangat layak dicintai, kamu sangat layak diperjuangkan, kamu sangat layak untuk disayang-sayang. Nah, kalau memang kamu ingin mendapatkan energi itu, lakukan itu untuk diri kamu sekarang dulu. Dan jangan terlalu banyak mengingat-ingat masa lalu lah di sini. Masa lalu sudah selesai, ambil pelajarannya, dan tata lagi hidup kamu. Masih sangat bisa, masih sangat prospek, berapapun usia kamu sekarang. Jadi itu dulu beberapa poin yang harus kamu tuntaskan tentang diri kamu. Nah, kalau kamu sudah selesai dengan ini semua, sudah benar-benar fresh gitu ya, aku akan lihatkan di sini ciri-ciri jodoh seperti apa yang akan datang kepada kamu. Ada Seven of Wands. Di sini energi seseorang yang sangat bisa melindungi kamu pada apapun yang menghalangi, pada apapun yang mungkin membuat kamu nggak nyaman, dia akan melindungi kamu. Energi kemandirian, energi kalau dia laki-laki kemapanan. Jadi di sini dia akan ngasih perlindungan secara fisik, secara emosional, secara naluri, dan juga kalau dia laki-laki secara keuangan juga. Seperti itu. Dan kalaupun nanti misalnya pun setiap pasangan kan pasti diuji ya. Kalaupun misalnya nanti kamu dan dia katakanlah ada ujian-ujian, ada masalah-masalah, dia akan bisa menghadapi masalah itu bersama dengan kamu dengan keberanian. Tidak kabur, tidak kebanyakan nyalahin kamu, tapi menemukan titik solusinya apa. Nah itu, kemampuan terbaik jodoh itu ya. Maka kamu pastikan kamu sudah menjadi orang yang juga bisa menyelesaikan masalah kamu dengan bijaksana. Terutama kalau usia kamu memang sudah usia dewasa yang sepantasnya kamu mengerti kalau ada masalah ya bertanggung jawab, seperti itu. Ya. Kamu akan nyaman hidupnya kalau bersama dengan orang yang bisa mengerti apa tanggung jawab dia dan apa hal yang bisa dia berikan yang terbaik buat kamu, seperti itu. Ada Queen of Pentacles di sini. Kalau misalnya kamu perempuan dan kamu sudah sangat mandiri, bekerja keras sejak usia muda kamu, bisa nabung, bisa beli barang apa yang kamu mau, itu bagus. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan survival atau kamu harus berjuang di kehidupan ini, maka keluarkan mode maskulin kamu.
berjuang, beradaptasi, bersaing, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, itu semua keluarkan. Tapi kalau nanti kamu sudah datang ke urusan kisah cinta kamu, keluarkan energi feminin kamu. Dia di sini seseorang yang bisa punya keseimbangan antara feminin dan maskulin. Jadi bersedialah untuk disayang, bersedialah untuk dimanja, bersedialah untuk lembut hati dan kata-katanya dan sikapnya kepada pasangan kamu nanti. Terutama karena yang nonton videoku kebanyakan perempuan nih, gitu. Sekali lagi buat urusan kerjaan ya, dapat duit, bertahan hidup, keluarkan maskulin kamu. Tapi untuk kisah cinta, jadilah lebih lembut. Karena mungkin kalau kamu sudah terlalu lama independen mandiri, mungkin kamu agak susah ya, kayak dibayarin, dikasih hadiah, disayang-sayang. Tapi beranikan diri kamu juga untuk mengeluarkan sisi manja kamu, pingin disayang gitu-gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat, ini Queen of Pentacles itu seorang healer ya. Jadi dia bisa dan sangat mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain. Kalau emang kamu merasa butuh bantuan itu, maka bantu diri kamu. Ya, jatuh cinta lagi, berbunga-bunga lagi, kamu sangat, prospek kamu sangat layak gitu loh. Jadi jangan percaya kalau ada orang-orang yang bilang kamu gak layak dicintai karena masa lalu kamu kelam, karena keluarga kamu tidak baik. Kamu masih sangat baik. Buktikan ke diri kamu minimal. Dan di sini dia adalah orang yang akan, bukan tanggung jawab dia, tapi dia akan membuat kamu percaya lagi akan cinta. Membuat kamu percaya lagi bahwa kamu akan bisa bersama dengan seseorang yang memang sepantasnya buat kamu. Dan kondisi kamu ini akan pelan-pelan membaik. Dia mungkin gak dengan langsung menolong kamu, mentreatment kamu, tapi dengan bagaimana dia bersikap kepada kamu, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia bisa menjanjikan sekaligus membuktikan janji-janjinya kepada kamu. Persiapan apapun itu menuju hubungan yang serius. Memang butuh proses, makanya kamu diminta untuk menghargai proses di sini. Dia pun butuh waktu, butuh proses untuk mengenal kamu, latar belakang kamu, gaya hidup kamu, cara kamu menyelesaikan masalah itu. Itu dulu. Jadi di sini aku rasa nikmatin saja prosesnya bersama dengan dia. Dia baik banget ya. Dia intensitasnya memang sudah serius sama kamu, nggak cuma sekedar janji dan bucin-bucin aja. Gak cuma sekedar menanyakan udah makan belum, tapi dia akan mengantarkan nasi goreng, bakso, apapun itu yang memang kamu suka. Gitu loh. Jadi itu dia. Kemudian ada King of Cups. Dia di sini adalah orang yang akan menghargai kerja keras kamu. Kalau kamu memang perempuan yang sangat mandiri, ya dia akan menghargai itu sebagai poin salah satu yang terbaik dari kamu. Tapi juga di sini dia akan memberi kelembutan buat kamu, romantisme, cinta. Makanya kenapa kamu diminta, ayo berani buat dicintai, berani buat dimanjakan, berani buat dikasih provide keuangan, berani dilindungi. Itu tugas dia. Karena di sini aku akan mengasumsikan dia pihak laki-lakinya. Seperti itu di sini. Jadi nikmati kelembutan yang dia berikan kepada kamu. Sejak awal hati dia sudah baik banget sih. Bahkan mungkin kamu ngerasa apakah ini terlalu baik untuk menjadi nyata. Selama kamu sudah selesai dengan PR-PR kamu tadi, kamu sangat layak untuk bersama dengan dia. Berapapun usia dia ketika dia hadir di hidup kamu. Tenang, lembut, ketika ada masalah dia akan, ayo gimana kita menyelesaikan masalah kita ini. Kelembutan seperti itu yang mungkin selama ini sudah kamu tunggu-tunggu. Ten of Wands. Di sini semesta tidak pernah menjanjikan kepada kita, Tuhan gak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kisah hidup kita akan nyaman terus, akan mulus terus. Di sini aku lihat kamu dan dia tetap akan mendapatkan aja namanya ujian, namanya masalah. Tapi jangan dilihat sebagai hal yang nanti akan memporak-porandakan kisah kalian, tidak. Tapi untuk melihat seberapa kompak kamu dan dia, seberapa besar komitmen kamu dan dia untuk bersama. Bersama itu nggak cuma sekedar seberapa cinta dia sama kamu, seberapa setia dia sama kamu, tapi seberapa kuat kalian berdua saling kompak ketika ada masalah, menyelesaikannya bareng, ketika lagi ada ujian, saling menguatkan, dan sebagainya. Itu yang harus kamu persiapkan. Jadi jangan hanya mengharapkan romantisme atau cinta semata, tapi yakinkan diri kamu dan perlihatkan ke dunia, diri kamu lah minimal, bahwa kamu sudah siap dengan poin-poin seperti itu. Rest and relaxation. Jadi istirahat dan relax aja di bawah santai. Di bawah santai, semakin kamu santai, semakin kamu menyerahkan, Tuhan saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berusaha maksimal menyelesaikan PR-PR saya.
untuk membuka jodoh terbaik saya. Maka untuk hasil akhirnya saya serahkan kepada engkau. Datangkan kepada saya dia yang terbaik di momen terbaik saya. Jadi di bawah santai aja. Sekali lagi, berlomba-lomba itu bisa buat lomba berenang, lomba masak, tapi untuk jodoh tidak ada perlombaan. Tidak ada perlombaan. Ya, jadi menangkan kisah cinta kamu di waktu terbaiknya kamu, bukan dengan melihat ke orang lain. Jadi potensi terbaik kamu akan semakin kelihatan, energi kamu akan stabil, dan vibrasi kamu akan sangat baik justru di saat kamu sudah santai. Di saat kamu nggak stres memikirkan kapan menikah, jodoh gitu. Boleh fokus dan serius untuk itu, tapi jangan sampai kamu stres dan terbebani gitu ya. Cintai diri kamu sebaik-baiknya. Cinta itu tentang bagaimana kamu memperlakukan diri kamu dengan baik. Kamu pingin dong diperlakukan baik oleh jodoh kamu, ya, dia yang memang punya kelembutan hati dan ketenangan hati. Maka jadikan diri kamu sebaik itu dulu. Dan kamu akan bisa merasakan ada banyak perubahan indah, ada banyak keajaiban, kejutan-kejutan manis yang kamu rasakan. Bukan tentang seberapa baik kamu, tapi memang ini perpaduan energi kamu dan dia. Menciptakan banyak momen-momen magical gitu di hidup kamu dan hidupnya dia. Maka sekarang maksimalkan mencintai diri kamu sebaik-baiknya. Katakan kata-kata yang baik. Aku berharga, aku layak, aku luar biasa, dan sebagainya. Nggak perlu sampai keluar mulut sih, tapi di depan cermin sekali waktu atau ketika kamu menjelang tidur gitu ya. Dan ini selalu bercerita mengenai pilihan-pilihan. Entah memang kamu akan nanti dikasih pilihan-pilihan dan membutuhkan kebijaksanaan kamu untuk mana nih yang terbaik buat saya. Apakah sekarang, apakah nanti, apakah dia, apakah aku harus memilih si itu dan si ini gitu loh. Jadi untuk mengambil keputusan itu butuh ketenangan. Makanya kamu diminta buat tenang dulu gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan aja di luar sana ada banyak pilihan momen yang bisa kamu pilih, tapi semoga yang terbaik itulah yang nanti akan menjadi pilihan kamu. Ya. Lalu ada is di bawah santai. Di bawah santai, easy, nikmati hidup kamu. Kalau sekarang kamu sedang berjuang di keuangan, di apapun itu, tentang keluarga, tentang diri kamu, maka lakukan aja. Tetaplah santai, terutama karena sekali lagi ini energinya hampir sama ya. Kalau kamu lihat ada bunga-bunga, jadi enjoy the moment, enjoy your life. Memang sih agak menantang ya, bahkan menantang banget lah. Aku juga tinggal di Indonesia, aku juga orang Indonesia, punya tetangga yang kurang lebih sama seperti tetangga dan keluarga kamu yang mungkin menanyakan kamu kapan nikah, kenapa kamu belum nikah di usia sekarang. Teman-teman kamu sudah beranak pinak gitu. Ya sudah, di bawah santai. Iya tante, om, doakan ya. Iya mama papa, maaf ya belum bisa memenuhi ekspektasi harapan ayah ibu yang kepingin aku segera menikah. Tapi doakan aja, karena tidak mudah menemukan orang terbaik di masa sekarang. Aku pengen menikah sekali untuk selamanya dengan orang yang kami berdua akan saling membahagiakan. Kalaupun ada masalah, kami berdua kuat menghadapinya. Jadi tolong doakan energi itu, ayah, ibu gitu ya. Itu sih. Senyumin aja. Karena kita kan nggak bisa mengontrol ya. Tuhan maunya besok gitu kan, nggak bisa. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Gitu. Jadi easy peasy di bawah santai. Sekali lagi, semakin kamu santai, semakin kamu relax, semakin kamu memaksimalkan healing kamu. Ada lumba-lumba di sana ya. Healing. Jadi itu dulu. Fokus di itu dulu. Dan di sini situasi hubungan kamu dan dia nanti ya. Kamu, ini yang bisa kamu rasakan tentang dia ya. Kamu memberi aku banyak energi yang bisa membantu aku sampai kepada tujuan-tujuan aku. Jadi di sini secara nggak langsung dia memotivasi kamu dengan, tidak dengan ancaman ya, tidak dengan kekerasan, tapi dengan ayo sayang pasti bisa. Impian kamu apa, aku dukung. Aku peluk kamu kalau kamu lagi capek, aku bawain kamu nasi goreng kalau kamu lagi lembur, atau kamu lagi mengerjakan tugas skripsi atau apapun itu. Nggak cuma sekedar kata-kata ya, tapi benar-benar hadir buat kamu itu. Kemudian, kamu adalah semua yang aku harapkan atau aku impikan selama ini. Jadi, karena dia sudah memimpikan kamu sejak lama,
Maka di sini dia pun akan ngasih effort, akan ngasih aksi, akan ngasih berbagai kondisi yang nyaman banget. Ya mungkin nggak 100% di sepanjang hubungan kamu akan nyaman ya, karena namanya manusia pasti akan dikasih ujian. Tapi yang pasti di sini bagi dia kamu adalah orang yang mendekati tipe ideal dia, dan sudah lama dia tunggu-tunggu, dan dia sangat bersyukur akan hal itu. Aku pernah terluka sebelumnya, ini kondisi kamu. Jadi kalau memang sebelumnya pernah ada luka yang cukup besar, makanya kenapa di sini kartunya meminta kamu sembuh dulu. Energi seorang healer juga ada di sini. Makanya mudah-mudahan aku doakan kamu akan sudah tersembuhkan sakit hatinya ketika nanti kamu bertemu dengan dia. Dan ketika semakin serius, semakin kamu sudah sembuh seperti itu. I love you. Pada akhirnya kamu yang mungkin tadinya terluka, nggak yakin bisa jatuh cinta lagi, pada akhirnya kamu mengerti, kamu bisa kok jatuh cinta lagi dengan orang yang juga mencintai kamu dengan maksimal, gitu ya. Kemudian di sini aku akan lihat poin-poin lainnya. Pertemuan kamu dan dia adalah pertemuan yang memang sudah ditakdirkan. Takdir itu bekerja ketika kamu juga sudah sesiap itu, ya. Mungkin gak siap 100% lah ya, namanya manusia. Tapi setidaknya kamu sudah lebih bisa ikhlas, lebih legowo gitu pada apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan di sini kamu nanti akan bertemu dengan teman jiwa kamu. Jadi nanti akan ada banyak kedamaian, ada banyak kesamaan, visi misi, tujuan, cara berpikir, cara menghadapi masalah, atau bahkan mungkin secara fisik, mungkin cara tersenyumnya, bentuk matanya itu ada yang mirip sama kamu. Karena dia teman jiwa kamu. Jadi kamu gak perlu was untuk mencari tahu apakah cocok atau tidak, karena lebih banyak kecocokannya. Dan kamu bersama dia akan banyak sekali bisa merayakan kehidupan, menikmati hubungan ini dengan serius tapi juga fun, seru gitu. Ya seperti sahabat lah ya, yang ada buat kamu di saat suka dan duka, itu sahabat. Sekaligus juga the lovers, maksudnya pasangan kamu, pasangan cinta kamu gitu. Putus rantainya, hancurkan rantainya. Jadi kalau memang di sini masa lalu kamu katakanlah pahit, ada banyak yang kamu sesali, atau mungkin tentang keluarga kamu, karena kamu kan gak bisa memilih ya, lahir di keluarga yang bagaimana. Kalau memang banyak lukanya, banyak kepahitan, kamu kecewa banget, maka putus rantainya. Cukup sampai di orang tua kamu misalnya, cukup kamu yang mengalami kepahitan itu. Kisah cinta kamu nanti sangat bisa kamu tulis ulang, bahkan lebih baik lagi. Dan kalau ada hal-hal yang menyedihkan tentang masa kecil kamu, cukup sampai kamu, anak-anak kamu nanti akan mendapatkan versi terbaik kamu. Itu. Jadi jangan hanya berpikir tentang siapa ya jodoh saya, tapi juga memikirkan apakah dia juga baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu untuk anak-anak kamu nanti, seperti itu. Ya. Anaknya belum ada, atau mungkin kamu sudah punya anak, tapi ya pikirkan poin-poin itu. Five of Swords, aku akan menyembuhkan diriku terlebih dahulu. Aku rasa ini pesan yang sangat penting, karena tadi aku niatkan memang pesan semesta untuk jodoh kamu ke depannya. Jadi ini banyak banget kartu yang meminta kamu untuk healing dulu, jadi fokus di sana. Dan mudah-mudahan setelah kamu tersembuhkan nanti, sekali lagi kamu akan bisa memperbaiki energi vibrasi kamu, sehingga kamu akan menarik vibrasi orang yang juga sudah selesai dengan masa lalunya. Sudah nggak terikat-ikat dengan masa lalu, sudah nggak membahas-bahas masa lalu. Jadi benar-benar nanti fokusnya itu hanya sama kamu. Kemudian ada Six of Swords, aku tahu bahwa waktu yang damai akan datang kepadaku. Jadi nanti ini kartu yang sama ya, aku baru notice ini kartu yang sama, diawali dan diakhiri dengan kartu Six of Swords. Nikmati prosesnya. Kalau sekarang kamu masih was batinnya, masih nggak tenang karena sekali lagi butuh healing, mudah-mudahan nanti setelah kamu selesai dengan itu semua, kamu akan tenang. Setelah kamu bertemu dengan dia akan semakin tenang lagi, karena oh dengan dialah memang aku bisa cocok, bisa union, bisa menemukan versi terbaik diri aku. Jadi aku doakan semoga yang terbaik. Kemudian aku di sini akan lihat ciri-ciri lain tentang dia. Aku di sini akan menutup mataku. Aku janji tidak akan lihat. Oke. Dia orang yang sangat kreatif, bisa aja dia bekerja di industri kreatif, atau memang dia di sini suka gambar, suka nulis novel, atau suka baca novel. Pokoknya kreatif, orang yang sangat kreatif ya. Ide-idenya ada aja, termasuk dia kreatif ngajak kamu dating di mana yang nggak cuma sekedar makan atau nonton, tapi mungkin kreatif lah di sini ya. Bisa aja dia bekerja di
industri yang berhubungan dengan hewan-hewan, atau dia di sini punya hewan peliharaan yang sangat dia sayang. Jadi di sini emang hatinya baik ya, emang terlahir jadi orang baik. Nah, di sini kalau kamu ada rencana, aku suatu saat pingin deh kak punya anak, aku pingin deh merasakan rasanya jadi ibu, jadi ayah. Dia juga orang yang punya impian sama dengan kamu. Atau kalau kamu di sini sudah punya anak sebelumnya, dia di sini akan menerima anak kamu dengan sebaik itu. Jadi jangan khawatir ya. Dan mudah-mudahan, makanya ketika kamu sudah sembuh, mudah-mudahan kamu dan dia bisa menjadi ayah dan ibu terbaik buat anak-anak kalian nanti. Di sini bisa aja dia punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan kuliner, terutama kue-kue basah atau makanan-makanan yang gurih, atau dia suka ngemil, makanan yang basicnya lebih ke gurih-gurih gitu ya. Di sini juga bisa aja dia punya industri atau mungkin bisnis yang berhubungan dengan kafe, kopi, atau dia suka kalau lagi bekerja atau lagi pingin relax ya, minum kopi di kafe, atau mungkin nanti sama kamu gitu ya, bisa aja. Aku juga nggak akan lihat untuk sisanya. Aku butuh beberapa kartu lagi. Agustus bisa menjadi bulan yang penting untuk kamu dan dia, bulan kelahiran, bulan pertemuan, bahkan mungkin bulan penyatuan, jadian, bahkan menikah, seperti itu. Dia di sini bisa merawat diri dengan baik, entah dia laki-laki ataupun perempuan, bersih, rapi, wangi minimal itu, ya. Jadi nggak berantakan, nggak malu-maluin kalau kamu kenalin ke orang tua kamu. Di sini dia suka koleksi action figure ya, laki-laki sih biasanya kalau begini, kayak apa ya, hero-hero atau pahlawan-pahlawan di masa kecil dia, gitu-gitulah. Jadi ini sebenarnya hobi yang butuh duit banyak, mudah-mudahan berarti menandakan duit dia emang udah banyak juga gitu. Aku niatnya ngambil 2 tapi kedapatan 3 ya sudah, nggak apa-apa. Dia di sini somehow suka musik, suka nonton konser, atau mungkin nanti kamu dan dia akan ketemu di konser musik, atau nanti kamu dan dia akan dating nonton konser siapa gitu ya. Ada kemungkinan dia suka traveling, atau mungkin dia datang dari kota atau negara yang beda sama kamu ya, bisa juga kayak gitu. September juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Pertemuan, kelahiran, penyatuan, pernikahan bisa jadi. Dan aku mau lihat dari zodiak ya, di sini zodiak kamu atau dia bisa Sun, Moon, Rising, Virgo, Libra, Taurus, Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian di sini ada unsur nama kamu atau dia N, J, S, I, B, M, T, V, Y, G, C, E, Z. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 23, 18, 21, 8, 14, 30, 12, 26, 10, dan 29. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai detail jodoh kamu dan diri kamu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Klaim energi positifnya, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini ciri-ciri jodoh kamu dengan lebih detail dan lengkap. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu di sini pingin reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang akan langsung aja aku mulai ya, ciri-ciri jodoh kamu. Ada Seven of Swords. Untuk kartu yang pertama ini, yang warna hijau ini, aku tadi niatkan untuk mengambil energi apa-apa aja yang menghambat sebetulnya, tentang bagaimana pintu jodoh kamu yang mungkin sampai sekarang belum terbuka, atau mungkin kamunya masih ada keraguan atau yang seperti itu. Nah, kalau dari sini, kalau misalnya kamu pernah mengalami kondisi diselingkuhin, atau mungkin kamu melihat bagaimana kisah cinta orang tua kamu pernah ada unsur-unsur yang seperti itu, maka di sini semesta ingin kamu menuntaskan dulu rasa sakit hatinya, berdamai dulu dengan kondisi kamu, dan juga di sini semesta ingin berpesan bahwa jodoh yang mana nanti erat kaitannya dengan pernikahan kamu itu adalah sesuatu yang butuh persiapan, yang sangat panjang, yang sangat intens, yang butuh benar-benar kekuatan hati dan fisik untuk menghadapinya. Jadi di sini jangan sampai kamu sekedar pingin menikah aja tanpa kesiapan, atau mungkin ya sudah aku menikah dengan siapapun yang sekarang lagi deket atau yang kelihatan suka sama aku, tapi kamu nggak bisa melihat detail tentang orang itu.
Misalnya aja, apakah dia setia, apakah dia punya manajemen keuangan yang bagus, dalam artian apakah dia punya hutang yang banyak, apakah dia hobi judi online, apakah dia malas-malesan, apakah dia nggak bertanggung jawab, dan hal-hal lainnya. Jangan sampai jodoh kamu nanti adalah orang yang beresiko tinggi, yang red flag, toxic, bahkan setelah menikah lebih-lebih lagi. Jangan sampai. Makanya di sini kamu benar-benar harus kenal dengan siapapun, nanti semesta akan membawakan orang itu kepada kamu. Kalau memang sejak awal ada tanda-tanda dia nggak benar, lebih baik kamu cut off aja. Itu sih. Dan juga di sini ingat-ingat bahwa walaupun kamu sebelumnya pernah mengalami kisah yang pahit, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan, toksik, dan yang seperti itu, kamu sangat bisa bersama dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada itu semua. Atau bakal lebih baik daripada orang tua kamu gitu. Di sini ada Four of Pentacles yang bisa aku bilang, kalau misalnya kamu tipe kalian yang suka cemburuan, cemburu buta, terutama obsesi banget, protektif, maka coba dikurang-kurangin energi itu. Tanyakan ke diri kamu, kenapa kamu cemburuan? Apakah memang bakat lahir kamu? Tapi biasanya kalau aku lihat dari klien-klien aku dan juga lingkungan sekitar aku, biasanya kecemburuan itu datang dari proyeksi kamu pernah diselingkuhin, atau mungkin orang tua kamu pernah mengalami situasi seperti itu, sehingga ketakutan dan perlindungan ke diri kamu itu membuat kamu ngerasa harus banget protektif ke pasangan kamu. Cemburu yang sehat baik, cemburu yang wajar baik, tapi kalau berlebihan itu nggak baik. Bikin kamu stres sendiri, bikin kamu nggak percaya pasangan kamu juga jengah karena kamu mungkin nggak percaya sama dia. Jadi kamu mungkin juga harus belajar mengenai hal-hal seperti ini. Kalau memang terutama ada kisah di balik kecemburuan kamu, maka coba bantu diri kamu untuk sembuh dulu. Ya, terutama kalau hal seperti itu, saran aku sih lebih baik datang ke profesional, psikolog misalnya, psikolog yang memang concernnya di relationship, atau mungkin pernikahan, atau hubungan kamu dengan keluarga kamu, seperti itu. Ya, aku di sini nggak bisa ngasih saran karena di sini tugas aku membacakan energi dan aku memang tidak kompeten di bidang itu, gitu. Lalu di sini ada The Hermit. Aku sering banget bilang ya, namanya jodoh itu harus pilih-pilih. Kita beli lipstick atau bahkan beli keset aja tuh milih kan, at least milih warnanya gitu. Apalagi jodoh yang memang kamu niatkan untuk sesuatu yang serius, bahkan ke pernikahan, menjadi teman hidup kamu di sisa usia kamu gitu kan. Betul harus memilih, tapi juga tidak yang mencari yang paling sempurna. Jadi kamu harus bisa tahu juga lah di tengah-tengah lah, batasnya di tengah-tengah. Nggak berlebihan mencari yang paling sempurna, tapi juga nggak sembarangan pilih gitu. Karena kalau misalnya kamu di sini mencari mana yang paling sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Terutama di zaman sekarang ya. Kamu pun kalau melihat diri kamu juga ada kurang-kurangnya. Jadi sebenarnya kamu juga harus belajar lebih kepada menerima kelebihan si calon kamu nanti, si calon jodoh kamu nanti yang akan aku lihatkan ciri-cirinya di bagian sini. Tapi juga bagaimana kamu bisa berdamai dengan kekurangan dia. Mudah-mudahan kurang-kurangnya itu bukan sesuatu yang penting. Misalnya aja ya, kadang-kadang dia suka malas mandi kak, ya kalau sekali waktu nggak apa-apa. Kadang-kadang dia suka main game kak, ya nggak apa-apa, itu me time-nya dia. Selama dia tetap mengutamakan tanggung jawab dia di kuliah atau pekerjaan dia, yang nggak apa-apa lah main game sekali waktu gitu-gitulah. Tapi untuk urusan tanggung jawab, keseriusan, kompromi, kesetiaan, dan yang lain-lainnya itu mudah-mudahan ada di yang paling utama yang kamu dapatkan di dia gitu loh. Itu dulu ya. Dan di sini juga kebijaksanaan kamu diminta sih. Kebijaksanaan kamu mengenai bagaimana strategi kamu menemukan dan memilih mana yang terbaik buat kamu juga akan diuji gitu. Dan di sini ada kartu Queen of Cups. Aku nggak tahu di sini apakah kamu laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan sebenarnya sangat penting banget punya energi feminin. Cuma kalau perempuan memang diharapkan, diusahakan lebih banyak gitu. Jadi kalau buat teman-teman perempuan aku nih yang lagi nonton, kamu sangat boleh, sekali lagi ini pesan yang sama dengan kartu sebelumnya. Kalau kamu lagi mode survival, lagi pingin independen boleh. Terutama kalau kamu bersaing dengan orang-orang di luar sana, mencari kerja, dengan rekan kantor, bersaing dan sebagainya, silakan. Nggak apa-apa banget, boleh banget. Survival mode ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah di tahap in relationship, kisah cinta, romantisme, maka keluarkan energi feminin kamu. Selama-lamanya kamu pernah menjadi perempuan independen atau mungkin kamu bangga dan happy
bisa punya uang sendiri, nggak nyusahin keluarga, nggak nyusahin orang tua, bahkan kamu bisa ngasih lebih gitu ya ke orang tua misalnya, boleh kamu bangga. Tapi untuk hal-hal yang in relationship, sekali lagi kamu bersedialah dimanja, disayang, diperhatikan, bahkan dikasih hadiah, sekali waktu dibayarin makan, nggak apa-apa banget loh. Bukan berarti kamu malah lemah gitu. Terutama karena kamu di sini, kalau misalnya kamu pihak perempuannya, ya izinkan dia melindungi kamu dari perasaan, secara fisik, secara keuangan gitu loh. Karena kalau ini bercerita mengenai jodoh, aku asumsikan menuju pernikahan, yang mana si pihak laki-laki ya memang tanggung jawabnya provide kamu di keamanan termasuk finansial. Jadi izinkan diri kamu. Dan di sini juga energi feminin kamu gak cuma sekedar buat menarik energi maskulin, tapi juga di sini kalau nanti suatu saat kamu sudah punya anak, itu akan sangat membantu kamu. Terlepas bagaimana orang tua kamu memperlakukan kamu, tapi itu penting ya, energi feminin. Dan di sini kelihatannya ada banyak yang sebenarnya pingin ketemu jodoh, tapi apakah kamu sudah siap membuka pintu hati kamu, membuka kemungkinan bahwa kamu dan dia akan bahagia, tapi juga sekaligus ada tantangan besar di luar sana. Semua pasangan pasti diuji. Nah, kamu siap nggak dengan ujian-ujian itu? Termasuk kalau kamu di sini masih membanding-bandingkan, masih suka atau masih kepikiran membanding-bandingkan si orang baru ini dengan orang lama misalnya. Iya sih, dia baik, dia bertanggung jawab, bekerja keras, tapi mantan aku, atau tapi orang yang aku suka sekarang lebih baik. Yang sebenarnya kamu tahu orang yang kamu suka itu mungkin memang tidak ditakdirkan untuk bersama dengan kamu. Jadi tolong jangan terlalu sering membandingkan, terutama dengan orang lama atau dengan kisah-kisah lama kamu atau kisah orang tua kamu. Gitu. Itu PR kamu. Semoga kamu bisa menyelesaikan segala PR itu dengan baik. Kalau kamu sudah selesai dengan PR kamu, akan aku lihatkan di sini jodoh seperti apa yang datang kepada kamu, ciri-ciri dia. Detail ya. Oke, yang ini dulu. The High Priestess. Orang yang bisa aku bilang misterius in a good way ya, dengan sisi misterius yang baik. Dia tipikal orang yang tidak suka mengumbar-ngumbar kehidupan, cerita kehidupannya. Tipikal orang yang ya udah bekerja keras aja gitu. Dia nggak flexing berapa uangnya, kekayaannya, nggak banyak omong, nggak banyak bacot, nggak banyak drama. Dan mungkin di sini dia punya sosial media tapi nggak terlalu sering update. Bukan karena dia pingin menipu kamu, tapi memang dia nggak terlalu suka mengumbar kehidupan privasinya untuk orang lain yang nggak ada kompatibelnya dengan dia. Jadi kalau dengan kamu, dia akan menceritakan dirinya, akan jujur akan banyak hal, tapi memang itu sisi misterius dia. Dia sangat cerdas, menghargai keanggunan dan kewibawaan pasangannya. Dia sangat tertarik dengan perempuan atau laki-laki yang bisa menjaga diri. Jadi jagalah diri kamu sebaik-baiknya. Itu justru menjadi poin yang nanti akan dia, kamu luar biasa gitu. Karena dia juga begitu, maka dia berharap levelnya tuh sama dengan kamu. Tipikal orang yang memang sudah siap menikah, nggak cuma sekedar pengen ya, punya kebijaksanaan. Di sini aku lihat ada kemungkinan kamu dan dia ada perbedaan lah, yang lumayan basic di sini. Bisa tradisi, bisa beda negara, bisa beda suku, tapi karena di sini kebijaksanaan dia ada banget, jadi aku rasa dia akan suka sekali tuh belajar tentang budaya kamu atau bagaimana tradisi di keluarga kamu, hal-hal seperti itu. Lebih kebijaksanaan sih, kebijaksanaan bagaimana dia secara spiritual juga sangat yakin Tuhan itu ada, selalu membantu dia, selalu ngasih jalan-jalan terbaik buat dia, seperti itu. Itu dia secara spiritual dan kebijaksanaan. Lalu, ternyata kamu dan dia memang sama-sama The Hermit ya. Sebenarnya kartu The Hermit ini bercerita mengenai kebijaksanaan, sekali lagi, ketenangan dalam mengambil keputusan. Sehingga di sini aku lihat poin itu yang membuat kamu dan dia sama-sama punya ketertarikan, sama-sama magnet yang menarik gitu. Perfeksionis, seperti ku bilang tadi, kamu di sini mengutamakan kesempurnaan, dan dia pun juga sama sih. Makanya di sini karena sama-sama perfeksionis, ini bisa menjadi hal baik di hubungan kamu dan dia, tapi juga bisa sangat menantang gitu loh. Jadi aku rasa kamu dan dia akan saling menuntut banyak hal. Tapi selama menuntut itu bisa diusahakan dan memang menjadikan hubungan kamu dan dia lebih baik, menjadikan kamu dan dia manusia yang lebih baik dan tidak dilakukan dengan kekerasan ya, dengan kelembutan, dengan kata-kata yang lembut, dengan kebijaksanaan. Aku rasa bisa kok di sini kamu dan dia menjadi pasangan yang sama-sama semakin baik dan membaik, semakin kuatnya hubungan kamu dan dia, seperti itu.
gitu ya. Jadi tenang sih, The Hermit ini orang yang tenang, sangat dewasa pola pikirnya dibandingkan dengan orang lain ya. Kamu dan dia di usia yang sama, mungkin kamu dan teman-teman kamu tuh lebih dewasa, dia pun juga sama lebih dewasa dibandingkan rekan-rekan dia yang seusia. Makanya kenapa keluar kartu The High Priestess, kayak menghargai kesunyian, menghargai privacy, menghargai boundaries atau batasan-batasan kayak gitu-gitu. Oh, The Lovers. Jadi memang kalau di sini ada perbedaan antara kamu dan dia. Saat kamu dan dia ketemu, kamu nggak menyangka bisa sejatuh cinta itu. Tapi nggak cuma jatuh cinta, dia pun juga sama. Dia nggak menyangka dia bisa sejatuh cinta itu sama kamu. Tapi dia juga mengerti bahwa dia harus bisa menjadi orang yang dipercaya sama kamu, menjaga kepercayaan kamu, bisa ngasih yang terbaik, mengusahakan apa yang terbaik. Dan aminin aja menjadi hubungan yang nanti akan direstui oleh keluarga kamu dan keluarga dia. Jadi kalau sebelumnya kamu ada masalah nih di mantan-mantan kamu, mungkin keluarga kamu gak setuju atau bahkan keluarga mantan kamu gak setuju, nah mudah-mudahan di kamu dan dia akan gampang untuk mencuri hati keluarganya dengan kebaikan kalian berdua masing-masing gitu. Dan di sini kamu akan merasa lebih bahagia, lebih ceria, lebih bubbly, lebih playful dengan hubungan ini. Menjadi sepasang kekasih juga menjadi sepasang sahabat yang cerita apa aja, having fun, bisa menjadi diri kamu sendiri. Dia pun juga sama, dia menghargai kelebihan kamu, kekurangan kamu juga. Itu sih, memang ada perbedaan sih. Dan somehow aku lihat sih ada kemungkinan nanti orang-orang yang lumayan iri dengan hubungan kamu dan dia, karena kalian tuh kelihatan kayak fun, seru, menyenangkan, penuh dengan energi positif gitu-gitu. Jadi aminin ya, bahwa kamu dan dia akan sampai ke energi itu. PR-nya banyak tapi worth it buat kamu selesaikan dulu, karena prospeknya bagus banget gitu ya. Prospek udah kayak jual rumah. Di Emperor, oh pantesan aja kamu di sini diminta buat lebih meningkatkan skill feminin kamu, terutama kalau kamu perempuan, karena kemungkinannya kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang maskulin banget di sini. The Emperor ini energi maskulinnya gede banget ya. Maskulin tuh apa sih kak? Bertanggung jawab, disiplin, bersaingnya ada, mau melindungi kamu, provide keuangan, ngasih perlindungan fisik, mental, spiritual, cinta. Ya tapi ya gitu, The Emperor itu kadang egonya ada banget. Ya nggak apa-apa kalau dia laki-laki. Kadang dia butuh pujian dari kamu, kadang dia butuh approval bahwa apa yang dia lakukan itu bikin kamu bahagia. Makanya jangan pelit-pelit untuk berterima kasih ke dia. Makasih ya sayang udah nganterin aku, makasih ya sayang udah ngajak aku ke tempat makan bakso yang enak ini. Aku kenapa ya kalau ngasih contoh, kalau nggak bakso, nasi padang, nasi goreng ya pokoknya kayak gitulah. Jadi semakin kamu bisa berterima kasih, atau lebih tepatnya kayak tulus gitu, memberi apresiasi ke dia, semakin dia akan ngasih yang lebih baik buat kamu. Semakin kamu nggak peduli, dia akan semakin bertanya-tanya, kamu tuh sebenarnya peduli nggak sih sama aku, cinta nggak sih sama aku. Makanya di sini jangan pelit, memuji dengan tulus gitu. Itu dia. Tapi kekuatannya luar biasa sih di sini. Pantang menyerah. Kalaupun nanti misalnya semesta ngasih dia ujian membuat dia terpuruk, tapi dia akan bangkit lagi. Bahkan bangkitnya dia tuh lebih baik lagi. Aminin ya. Lalu ini hadirlah untuk masa sekarang dan bermimpilah mengenai masa depan. Jadi sekali lagi kelihatannya memang ada banyak ya yang punya kisah kelam sebelumnya, atau mungkin kisah keluarga yang membuat kamu mempertanyakan, bisa nggak ya kak aku nanti menikah, bisa nggak ya kak aku bertemu dengan jodoh yang benar-benar sayang sama aku, tidak mengulang pola kisahku yang lalu atau pola pernikahan orang tuaku. Sangat bisa di sini. Tapi kamu juga harus yakin ya, yakin dengan masa depan kamu, bahwa semesta akan membawa yang terbaik buat kamu kalau kamu sudah memberi yang terbaik dulu untuk diri kamu. Makanya PR-nya lumayan nih, tapi nggak apa-apa, ambil waktu 2 bulan, 3 bulan untuk refleksi, dan mudah-mudahan setelah itu kamu akan bisa menjadi orang yang lebih ceria, bahagia, mencintai diri sendiri, dan kamu gampang menarik energi jodoh kamu itu. Dan jangan terlalu sering mengungkit-ungkit atau mengingat-ingat kepahitan di masa lalu. Cukup ambil pelajarannya dan teruslah berjalan ke depan dengan afirmasi yang positif. Bukan toxic positivity ya, tapi yakin aja ketika doa kamu terkabul, berarti memang Tuhan tahu itu terbaik buat kamu. Ketika doa kamu belum terkabul atau tidak terkabul, berarti Tuhan tahu ada yang lebih baik buat kamu. Jadi yakini itu deh. Apapun agama dan kepercayaan kamu, itu akan sangat membantu kamu. Ya.
jadilah orang yang lebih bisa mengekspresikan cinta. Nah, tadi kan aku udah bilang, dia di sini sangat berharap bahwa apa yang dia lakukan membahagiakan kamu. Bagaimana dia tahu kamu bahagia kalau kamunya nggak bilang? Dia bukan ahli telepati ya. Jadi bilang ke dia, bilang langsung, atau kasih dia surat cinta atau kartu-kartu ucapan yang lucu-lucu gitu loh, kayak makasih ya sayang gitu. Atau kamu kalau suka masak, kasih dia sekali waktu masakan yang emang dia suka gitu, dibekelin gitu lah. Jadi jangan ragu untuk ngasih cinta sesuai dengan bahasa cinta dia. Kamu silakan pelajari love language atau bahasa cinta, ada 5. Kalau kamu belum tahu, jangan sampai kamu salah ngasih. Kalau dia suka dipeluk ya banyak-banyak peluk dia. Kalau suka dipuji, puji-puji dia. Kalau dia suka quality time, temenin dia. Dan masih ada 2 lainnya, silakan kamu pelajari sendiri ya. Love language, supaya dia merasa dia dicintai dan kamu bilang ke dia dengan cara seperti apa kamu ingin dicintai gitu. Pingin dipeluk kah, pingin dikasih hadiah kah, pingin ditemenin, pingin dilayanin, dibukain botol, atau mungkin juga dikasih kata-kata cinta gitu. Ada action. Jadi untuk kisah cinta kamu dan dia, kalau aku lihat memang butuh proses ya. Segala hal butuh proses. Even kita masak nasi goreng, even kita masak mie instan, itu kan butuh waktu. Kalaupun tinggal seduh, tetap butuh waktu buat ngambil gelas, nuangin air panas, butuh 3 menit, diaduk-aduk gitu-gitu. Jadi terutama kisah cinta kamu yang kamu harapkan itu untuk seterusnya di sisa usia kamu bersama dengan dia ya kan. Jadi nikmati naik tangganya sama dia pelan-pelan sambil gandengan tangan. Sekali waktu capek, ya udah istirahat dulu, nanti naik lagi tangganya sampai nanti kalian ke tujuannya. Butuh proses, tapi semesta meyakini kamu bisa kok di sini, jadi yakin aja gitu ya. Di sini kamu diminta untuk aku terlalu semangat, mohon maaf. Di sini sepertinya kamu harus belajar untuk bisa melawan diri kamu sendiri. Melawan diri sendiri itu gimana kak? Kalau ada kebiasaan buruk yang kamu sadar banget itu nggak baik, maka lawan itu. Jadilah orang yang punya kebiasaan-kebiasaan bagus. Misalnya kamu suka makan makanan yang kurang sehat. Kita semua kan punya akses ya. Kalau sekarang makanan apa yang kurang sehat dimakan sekali waktu aja boleh. Sekali-sekali mana makanan yang sehat. Pilih-pilih itu. Jangan terlalu sering begadang. Terutama kalau nggak ada manfaatnya. Ya kalau sekali waktu buat pekerjaan atau skripsi kamu bolehlah. Tapi kalau yang nggak penting ya jangan. Gitu-gitulah di sini. Dan juga kamu juga harus mengubah mindset kamu. Jadi jangan berpikir, tapi kak kata orang-orang kalau orang tua kita cerai, kalau misalnya bapak kita pernah selingkuh, nanti kita bakal diselingkuhin juga, atau mungkin cerai juga. Enggak juga. Makanya kamu diminta untuk putus dulu nih polanya. Putus dulu kemelekatan kamu atau ketakutan kamu bahwa pola itu akan berulang lagi. Karena gini, semesta akan ngasih apa yang kamu yakini. Semakin kamu percaya, semakin itu akan datang gitu. Jadi bebaskan diri kamu. Keluar dari pemikiran-pemikiran kamu yang kurang baik. Bebaskan diri kamu dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Apapun itu. Terlalu toksik dengan digital juga nggak bagus. Atau semua orang punya toksik yang beda-beda. Jadi temukan apa yang itu kamu. Kalau bisa diubah. Bukan hanya untuk jodoh kamu, tapi untuk kebaikan kamu sendiri dalam jangka waktu lama. Nah, kalau yang ini kondisi kisah cinta kamu. Pada saat nanti dia datang di hidup kamu, kemungkinannya sih dia yang bakal suka kamu duluan ya. Dan mungkin kamu di sini kayak merasa kayaknya aku mulai jatuh cinta nih. Kayaknya dia ada perhatian lebih, apakah dia suka? Tapi kamu tuh kayak pura-pura cuek, pura-pura nggak peduli. Ya mungkin karena di sini kalau kepahitan dan luka kamu masih ada, makanya kenapa minta disembuhkan nih, semesta memohon sama kamu supaya nanti kamu bisa merasakan betapa bahagianya dicintai, betapa bahagianya dilimpahi dengan kasih sayang, perhatian, hadiahnya jangan banyakkan emas permata ya. Ya boleh sih, cuma kayak dikasih coklat atau mungkin dia masakin kamu apa yang kamu suka kayak gitu-gitu. Dan pada akhirnya kamu akan sadar kok kamu cinta sama dia. Gitu, kelihatannya ya. Tapi mudah-mudahan kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, aminin. Soulmate itu gimana sih kak? 2 orang yang sama-sama sudah sembuh tentang masa lalunya, 2 orang yang sama-sama mengusahakan yang terbaik, 2 orang yang sama-sama secara sadar mau berubah. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tapi memang sadar. Kayaknya kebiasaan aku buruk deh, kayaknya aku harus berubah deh. Kayaknya cara bicara aku kasar deh. Aku harus berubah lebih lembut deh, kayak gitu-gitu. Dan 2 orang yang sama-sama bisa kuat menghadapi suka dan duka.
merayakan kebahagiaan sekaligus saling menguatkan ketika semesta ngasih ujian buat kamu dan dia. Makanya kenapa kamu harus siap. Jodoh itu bukan berarti orang yang wajib ngasih kebahagiaan buat kamu ya, tapi dua orang yang sama-sama saling berjuang untuk tujuan kebahagiaan itu. Di saat menuju tujuan itu, ya pasti ada aja masalah, ujian, semua pasangan, even aku pun juga dikasih ujian. Jadi aku rasa itu sih. Mudah-mudahan kamu siap menjemput soulmate kamu nih, soulmate. Aku bisa menjadi diriku ketika aku ada di dekat kamu. Di sini dia adalah orang yang memang ini ya, energinya sahabat. Jadi dia akan melihat kebaikan kamu dan juga sekiranya bisa menerima kekurangan kamu lah di sini, kebiasaan-kebiasaan yang ya sudahlah, aku sudah give up ya, begitulah kamu gitu. Dan di sini kamu nggak perlu pakai topeng, nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu meniru make up atau penampilan orang lain, karena ya itulah kamu. Dan itulah yang dia apresiasi tentang kamu. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Di sini dia akan membuat kamu yakin lagi bahwa kamu sekuat itu, kamu seberharga itu, dan kamu akan bisa tangguh menghadapi apapun bersama dengan dia. Jadi jangan melemahkan diri kamu, meskipun mungkin masa lalu kamu kurang indah atau mungkin banyak kepahitannya, kamu sekuat itu. Kuat. Dan gini, ketika aku bilang keluarkan energi feminin kamu, kelembutan kamu. Kelembutan itu bukan kelemahan ya. Justru somehow kelembutan kamu itu kekuatan kamu. Terutama di kisah cinta dan pernikahan ya, dan peran kamu sebagai istri, suami atau ibu, ayah gitu ya. Itu. Ya, kemudian aku rasa dia mungkin adalah orang yang suka jalan-jalan ke alam, yang nanti dia akan membantu proses healing dan pemulihan kamu dengan grounded. Ground itu kayak bersatu dengan alam gitu loh. Jadi kayak jalan-jalan di pantai tanpa alas kaki, atau mungkin menghirup udara pegunungan yang segar gitu-gitu. Kalau kamu dan dia belum ketemu, maka ajak diri kamu untuk lebih banyak ke alam. Memang menyenangkan ya ngeliatin TikTok atau nonton film di Netflix, aku pun juga suka. Tapi ya kayaknya basic badan kamu lebih kepengen, terutama sekarang ini, yuk ke alam, kena matahari. Even kamu pakai hijab, tapi kayak biarkan punggung tangan kamu kena matahari, wajah kamu, gitu-gitulah. Olahraga mungkin, jalan sehat aja gitu, jalan pagi, gitu-gitulah. Semakin kamu bersatu dengan alam, semakin kamu di sini menikmati bahwa semesta ngasih banyak keberkahan melalui alam, itu akan membantu kamu di sini terkoneksi dengan alam, dan itu akan mengasah energi empati kamu. Karena berjodoh berarti kamu harus punya empati lah ya, ketika nanti pasangan kamu mungkin moodnya lagi nggak bagus, atau mungkin memang lagi ada masalah gitu-gitu. Protection, aku rasa di sini lindungi diri kamu dari apa-apa yang nggak baik. Kamu udah gede, aku yakin kamu usianya sudah dewasa ya, 18 plus lah ya pasti di sini. Lindungi diri kamu dari apa-apa yang bisa merusak kamu. Mulai makanan, sering begadang, bacaan-bacaan yang gak benar, tontonan-tontonan yang gak benar. Dan lindungi diri kamu juga dari energi orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu secara seksual, keuangan, cuma pengen bersenang-senang aja. Maka lindungi itu. Jaga nama baik kamu. Itu akan menjadi nama baik kamu di masa depan kamu. Jadi please, kalaupun sebelumnya ada kebiasaan yang buruk dan kamu, Kak, kayaknya aku pernah salah, apakah ada kesempatan? Ada kesempatan. Bertobat ke Tuhan kalau kamu merasa itu perlu, dan jangan diulangi lagi. Jaga diri kamu sebaik-baiknya mulai sekarang, karena nanti yang datang kepada kamu akan melindungi kamu. Jadi pastikan kamu sudah mengerti seberapa batas perlindungan yang kamu kasih ke diri kamu sendiri. Page of Cup, aku berapapun usia kamu sekarang, tetaplah merasa muda dan tetaplah bahagia ketika kamu jatuh cinta. Jatuh cinta itu bukan berarti kamu menyek-menyek dan manja, enggak. Jatuh cinta seharusnya menjadi poin di mana kamu akan bahagia. Jadi ketika nanti kamu sudah mulai merasa berbunga-bunga, kepikiran terus sama dia, ya kamu berarti lagi jatuh cinta. Jangan menepis perasaan itu, dinikmati, dirayakan. Ya. Ten of Cup di sini, aku mencintai dan aku peduli dengan diriku terlebih dahulu. Makanya kenapa kamu cintai diri kamu dulu, kasih treatment yang positif untuk diri kamu. Jangan menunggu dia dulu, tapi ya sekarang kamu ya udah do the best aja. Kasih yang terbaik dari kata-kata, hadiah-hadiah, waktu, buku-buku yang kamu baca, tontonan yang kamu tonton, seminar yang kamu hadiahkan ke diri kamu. Itu jadikan sebagai bentuk cinta ke diri kamu, supaya nanti jodoh kamu mengerti dengan cara seperti apa dia bisa mencintai kamu.
Dan ciri-ciri lainnya, aku mau lihat. Ketika aku mengambil ini, aku tidak akan lihat ya, aku akan merem. Yang random ya. Kemungkinan dia punya tato. Ya, kemungkinan terutama kalau kamu tinggal di kota-kota besar ya, kemungkinan dia punya tato di sini. Besar atau kecil, tapi lumayan edgy ya orangnya. Lalu, September bisa menjadi bulan yang penting untuk kamu. Bulan pertemuan, bulan kelahiran, bulan penyatuan, pernikahan juga bisa. Di sini aku rasa dia sedang dalam usaha. Mudah-mudahan ketika nanti bertemu dengan kamu, dia sudah dalam kondisi keuangannya lebih baik. Dia sedang mengusahakan peningkatan finansial. Lalu di sini dia suka makan ya, atau mungkin dia punya usaha di bidang kuliner yang lebih kepada menu-menu Eropa sih, spaghetti, steak, gitu-gitu. Di sini kemungkinannya dia cukup tertarik dengan dunia tarot ya. Jadi mungkin nanti kamu dan dia akan sama-sama sukalah mungkin nonton video aku gitu. Tapi cukup spiritual orangnya, cukup terbuka mengenai hal-hal seperti itu. Dia cukup bucin sama kamu ya, cukup manja. Walaupun di luar dia emperor banget nih, maskulin yang wah tangguh banget. Tapi ketika bersama dengan kamu kelihatan tuh manjanya, pingin disayangnya. Apalagi kalau lagi sakit, wah seperti anak kecil gitu. Mei juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, kelahiran, penyatuan bisa. Dia tipe orang yang kayaknya emang gak terlalu suka aktif di sosial media ya. Dan lebih suka pertemuan langsung dibandingkan pakai video call. Tapi kalau LDR gimana kak? Kalau beda kota, beda negara, ya mau nggak mau gitu. Tapi dia lebih menghargai pertemuan langsung sih. Bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan bela diri, atau dia hobi di bidang tersebut. Suka main game kayaknya. Jadi di sela-sela waktu sibuknya dia me time-nya lebih suka main game. Kemudian di sini zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Virgo. Ya pada saat itu The Hermit, ini mah energinya Virgo emang. Aquarius, Libra, Leo, Scorpio, Aries. Unsur nama kamu dan dia bisa Z, D, Q, L, M, A, B, H, R, N, Y, K. Lalu unsur angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 4, 13, 21, 12, 20, 6, 5, 28, 8, 16. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri jodoh kamu. Jika banyak energi positifnya, klaim energinya. Aku doakan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini ciri-ciri jodoh kamu lebih lengkap dan lebih detail. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang. Hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku akan lihatkan aja ya di sini. Untuk bagian pertama akan aku lihatkan apa sih yang sebenarnya menghambat jalan jodoh kamu sekarang, yang mungkin gak kamu sadari dari alam bawah sadar kamu gitu. Atau kamu sadar tapi mungkin denial. Kita lihat aja. Ada Nine of Pentacles. Di sini aku nggak tahu apa yang sudah terjadi di hidup kamu karena ini untuk banyak orang. Tapi kalau misalnya pernah ada orang, mantan kamu atau even itu orang tua kamu yang membuat kamu jadi minder, kayak kamu jelek, kamu pendek, kamu apalah gitu ya, kalau kamu bodoh gitu-gitu. Nah, sekarang tinggal gimana kamunya. Mau percaya nggak dengan kata-kata itu, atau kamu percaya bahwa Tuhan sudah mengantar kamu ke dunia ini dengan segala kelebihan kamu. Kamu pasti punya kekurangan, pasti. Aku pun juga, semua orang. Tapi di sini jangan sampai kata-kata yang menyakitkan itu membuat kamu jadi nggak bisa menghargai diri kamu. Atau dari kata-kata, atau mungkin standar sosial media, standar orang Indonesia, kalau kulit kamu tan, sawo matang, kebanggalah dengan itu. Nggak ada yang salah dengan itu, cantik loh, gitu. Atau apapun kondisi kamu. Jadi di sini yang harus bisa melawan itu semua kamu sendiri. Karena kalau kamu sudah bisa menunjukkan minimal ke diri kamu, kamu tuh cantik, cakep, luar biasa, cerdas dengan caranya kamu, kompeten, wah pekerja keras, nah baru kamu akan bisa punya vibrasi yang lebih baik. Karena kalau kamu minder, kamu akan menarik orang yang juga minder dengan hidupnya, gitu. Jadi kalau kamu pengen orang yang strong, manly, atau cantik gitu ya, nah kamunya yang harus mengusahakan itu di kamu. Apakah bisa kak? Bisa. Butuh waktu, tapi semesta meyakini bisa. Ketika kartu ini keluar, kamu pasti bisa. Lebih pede dengan takaran yang pas.
Iya, kamu di sini pernah sakit hati. Ini macam-macam ya, nggak cuma tentang masalah percaya diri, tapi mungkin di hal lain. Mungkin di sini kamu pernah kecewa dengan orang tua kamu, memperlakukan kamu, atau bagaimana lawan jenis menilai dan memperlakukan kamu. Atau mungkin kamu ngerasa pahit banget hidup kamu gitu, pada apapun yang terjadi ya. Tapi yang pasti di sini semesta meminta jangan sampai kamu di sini menikah, terutama menikah, ketika kepahitan itu masih ada, ketika masih ada sakit hati di hati kamu, masih ada dendam, kemarahan, karena itu nggak baik untuk memulai sesuatu yang sebesar pernikahan atau bertemu jodoh. Maka di sini coba diselesaikan dulu. Maafkan, ini yang paling gampang ya caranya. Maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Ayah, ibu, adik, kakak, mantan-mantan kamu, lawan jenis yang pernah mengabaikan atau mungkin menindas kamu. Bahkan memaafkan diri sendiri. Itu akan sangat membantu kamu. Terutama kalau kamu sadar, iya lagi kak, aku begini-begitu. Nah coba, pelan-pelan gak apa-apa. Pemaafan tuh kadang gak bisa langsung ya. Tapi ketika nanti hati kamu sudah lebih tenang, sudah gak lagi ke-trigger gitu ya, ketika mengingat lagi kejadian itu, berarti kamu sudah berdamai. Supaya nanti kamu gak dibersamakan dengan orang yang begitu lagi. Ya. Kemudian, tetaplah punya harapan, tetaplah melambungkan impian kamu. Tidak ada yang salah dengan punya impian apapun itu, ekspektasi tentang jodoh. Boleh berekspektasi, boleh punya harapan, tapi ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kamu juga kalau punya standar tinggi, ya nggak apa-apa, kamu punya standar tinggi juga. Misalnya, aku sudah sehat, aku sudah menurunkan berat badan, aku tidak merokok, aku menghindari pergaulan bebas, tidak mabok-mabokan, maka kamu sangat boleh punya standar pasangan kamu nanti juga demikian. Atau dalam hal-hal lainnya. Ya kalau kamu sehat ya kamu sangat boleh banget punya pasangan yang juga sehat gitu di sini. Secara pemikiran, fisik dan lain-lain. Itu contoh doang. Mungkin kamu punya standar kamu sendiri, nggak apa-apa. Gitu ya. Terlepas nanti pasangan kamu manusia biasa, pasti punya kekurangan, tinggal gimana kamu bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan dia. Karena dia pun juga punya PR berdamai dengan kekurangan kamu. Aku rasa di sini yang paling gampang buat healing dan move on ini kartu ketiga ya. Jadi mudah-mudahan aja, memang butuh waktu, sekali lagi butuh waktu. Tapi nanti setelah perubahan itu ada, kamu akan merasakan sendiri, oh ternyata seringan ini hati saya ketika saya sudah memaafkan. Ternyata aku bisa sebahagia ini ketika aku sudah mencintai diri aku sendiri. Terlepas apa kata orang, jadi milikilah standar kamu sendiri, bukan standar sosial media atau standar orang Indonesia pada umumnya. Itu yang membuat kamu nanti lebih bebas untuk menentukan pilihan kamu. Kemudian ini ada Queen of Swords. Ini sebenarnya bercerita banyak mengenai independen, mengenai kebebasan, kecerdasan, tapi juga kadang sisi lainnya itu kesepian. Jadi pesan dari semesta adalah, kalau memang benar kamu sekarang dalam kondisi kesepian, teman-teman kamu mulai pada sibuk dengan dunianya masing-masing, ya nggak apa-apa. Memang ada fasenya, semua manusia seperti itu. Kalau memang merasa kesepian, cari kesibukan. Bukan dengan memaksakan diri berpacaran dengan seseorang hanya demi supaya kamu nggak kesepian. Beda ya, pacaran ketika atau mungkin bertemu atau memulai kisah cinta ketika kamu siap dengan orang yang tepat. Tapi gini, beda dengan kamu yang yaudahlah aku pacaran dengan siapapun, yang penting aku punya pacar supaya gak kesepian. Karena takutnya kamu nanti salah pilih, takutnya nanti kamu impulsif seperti itu. Dan di sini karena tadi ada kartu Three of Swords, kalau misalnya memang kamu punya hubungan yang kurang baik dengan mama, dengan perempuan yang usianya lebih dewasa daripada kamu, semoga kamu sudah bisa memaafkan beliau-beliau itu. Mungkin kalau kamu ngerasa canggung untuk memulai hubungan yang lebih indah dengan mereka, karena itu berproses ya jangan dipaksakan, tapi minimal kamu sudah memaafkan. Itu. Entah kenapa, tapi khusus buat kartu ketiga, coba maafkan, terutama mama ya. Kalau hubungannya bisa diperbaiki, lebih baik perbaiki. Tapi kalau kamu canggung dan udah malas kak, ya sudah, minimal maafkan dulu. Entah kenapanya, tapi begitu sih ya. Lalu di bagian bawah, kalau kamu sudah selesai dengan PR-PR kamu tadi dan benar-benar sudah mengindahkan diri kamu, aku akan lihatkan di sini ciri-ciri jodoh kamu akan seperti apa. Ya. King
King of Pentacles. Di sini King of Pentacles adalah seseorang, baik kamu laki-laki atau perempuan ya, berarti ini lawan jenis kamu. Dia adalah seseorang yang sudah lebih baik, dalam artian dia bisa mengelola emosinya dengan baik. Dia bisa sangat setia, dia bisa sangat kompromi. Kompromi itu apa sih kak? Menerima kamu. Dia merayakan kelebihan kamu, tapi juga berdamai dengan kekurangan-kekurangan kamu. Secara keuangan atau pendidikan dia sangat baik. Bahkan secara keuangan aminin lebih dari cukup. Tapi dia juga tipikal orang yang gak cuma dapat duit banyak, tapi mengelola uangnya dengan sangat bijak. Dia tidak flexing, dia tidak butuh di approve orang lain kalau dia beli barang yang lumayan mahal, karena emang dia butuh. Karena dia tahu kualitasnya bagus, bukan demi dapat pujian dari orang lain. Itu dia. Dia calon ayah, terutama kalau dia laki-laki ya. Kalau dia laki-laki, calon ayah yang sangat bisa main sama anak-anaknya, mau ikut serta dalam parenting anak-anak. Kalau dia suami kamu nanti, dia sangat enak diajak ngobrol apa aja, toleransinya bagus, dia bisa berteman dengan siapapun tanpa memandang agamanya apa, suku apa gitu-gitu. Jadi somehow mudah-mudahan kamu akan dibersamakan dengan orang yang memang baiklah di sini. Memang secara lahir dia sudah ditakdirkan menjadi manusia yang baik, dan segala pengalaman dia akan membuat dia lebih tangguh dan kuat dengan segala persiapannya bersama dengan kamu. Ini aminin ya teman-teman. Jadi Two of Cups ini sebenarnya bercerita banyak, kelihatan lah ya energinya union, penyatuan, dua orang yang sama-sama menemukan. Memang di sini ada banyak perbedaan lah antara kamu dan dia, tapi banyak kesamaannya juga. Dua orang ini nggak cuma mengusahakan untuk saling mencintai dan saling setia, tapi juga dua orang yang sama-sama sudah sehat, secara fisik sehat, secara batin sehat, dan sudah sembuh dari segala luka yang pernah mampir di hidupnya dia. Makanya kenapa kamu tadi diminta buat sembuh dulu nih dari segala luka hati kamu. Karena ternyata kamu akan berjodoh dengan orang yang sudah mengupayakan kesembuhan itu. Jadi kamu di sini jangan merasa berjuang sendirian, jodoh kamu pun memperjuangkan hal yang sama. Jadi bersamailah dia. Walaupun mungkin kamu dan dia masih belum ketemu, masih mungkin beda kota, beda negara, tapi bersamailah proses penyembuhan itu. Gitu, di sini. Dan ketika penyembuhan itu, atau mungkin kamu sudah lebih tenang dengan hati kamu yang sudah berdamai itu, akan lebih ringan, akan lebih mengerti, oh dia jodoh aku gitu. Kamu tuh langsung ada intuisinya. Kemudian ada Page of Cups. Dia orang yang sangat romantis ya. Romantis, bucin sama kamu, akan ngasih hadiah-hadiah, terutama kalau kamu emang bahasa cintanya itu suka dikasih hadiah, atau mungkin ngasih bahasa cinta yang sesuai dengan kamu, ngasih kamu waktu buat mendengar cerita kamu, juga mungkin suka meluk kamu kalau emang kamu suka dipeluk, dan yang seperti itulah intinya. Dia yang kemungkinannya bakal suka kamu duluan, suka daydreaming, suka memimpikan kamu, suka mengimajinasikan kamu, suka mikirin kamu. Kalau dia lagi jatuh cinta seperti remaja, seperti anak-anak yang bubbly, yang ceria gitu-gitulah. Kelihatan banget kalau dia suka sama kamu. Nggak perlu personal reading ke aku ya, nggak perlu reading dari aku buat kamu tahu, oh dia suka sama aku loh gitu. Nine of Pentacles. Yes, alasan lain kenapa kamu harus percaya diri dan mencintai diri kamu, karena dia juga begitu. Dia di sini punya percaya diri yang pas, nggak berlebih ya. Dia mencintai dirinya dengan pas juga, sehingga dia di sini bisa menarik energi kamu kalau kamu juga sudah begitu. Punya kebebasan buat memilih. Jadi dalam artian tidak terpaksa berjodoh atau menikah hanya karena dikejar usia. Terpaksa menikah dengan sembarang orang yang penting menikah hanya karena dituntut keluarga. Gitu-gitu loh. Jadi di sini benar-benar punya kebebasan ketika nanti bersama dengan kamu, dia sadar dia memilih kamu karena dia melihat kamu siap dan dia sudah siap. Nggak sekedar dikejar target-target gitu aja gitu loh. Jadi keputusan yang dilakukan secara sadar. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Emang tipikal orangnya setia ya, setia. Nanti dia yang akan memulai untuk deket sama kamu, membuka kesempatan, membuka obrolan. Dan di sini juga dia dari awal itu sudah serius. Baik dia ngomong sama kamu kayak, aku tertarik sama kamu, mau nggak hubungan yang lebih serius? Dan di sini aku niatin memang mencari jodoh atau mungkin orang yang nanti akan menikah sama aku, bukan buat main-main gitu. Tipikal orang yang memang punya
punya kualitas bahwa sesuatu yang besar butuh proses. Maka di sini dia akan menikmati proses yang dibangun bersama dengan kamu. Proses kenalannya, mengenal kamu lebih dalam, keluarga kamu, gaya hidup, pertemanan, dan sebagainya. Dia mengerti butuh proses, makanya dia nggak mau diburu-buru. Dia nggak mau buru-buru bukan karena dia nggak serius sama kamu, justru karena dia serius, dia pingin saling kenalnya tuh bener-bener dalam. Dia menghargai boundaries, dia menghargai batasan-batasan. Jadi kalau kamu nggak suka diperlakukan ini itu, dia akan oke, aku mengerti, aku tidak akan melakukan itu kita. Ya, setia, sangat kompromi, toleran, nggak aneh-aneh hidupnya dia. Secara fisik biasa aja sih jujur, cuma ada energi lebih yang akan dia tawarkan dan dia buktikan kepada kamu. Gitu. Nah, aku kaget nih ceritanya. Aku kan tadi bilang ya, pemaafan penting. Maafkan mama, semua orang yang menyakiti kamu. Ternyata memang kartunya keluar forgiveness. Ini pesan kuat dari semesta. Aku tadi ambil pakai deck tarot yang judulnya kalau kamu nggak tahu ya, Whisper of Love. Jadi ini kata-kata cinta ya, kata-kata cinta dan oracle card yang bisa menarik cinta lebih banyak di hidup kamu. Jadi kalau emang kamu pengen nggak cuma menarik orang ya, tapi orang yang benar-benar tepat buat kamu, pemaafan. Diniatkan bukan untuk menarik jodoh, tapi untuk ketenangan batin kamu. Itu akan lebih everlasting. Terutama kalau kamu punya kekecewaan di masa lalu kamu. Please maafkan diri kamu termasuk. Maafkan diri kamu, maafkan orang-orang itu. Ya. The Union of Heart. Jadi di sini penyatuan itu, pertemuan dan penyatuan itu sangat kuat sekali energinya. Kamu akan bisa merasakan, oh ternyata dialah orangnya. Oh ternyata selama ini Kak Weni meminta aku, bukan aku sih, semesta sebenarnya ya, aku hanya menyampaikan pesan, meminta aku buat healing, memaafkan, lebih pede, karena memang nanti hasilnya seindah ini tuh, mengkonfirmasi kartu ini. Jadi please, bertahap nggak apa-apa loh, bertahap pelan-pelan, nggak langsung dar-der-dor, tapi pelan-pelan aja. Nikmati prosesnya, karena dia pun tipe orang yang menikmati proses. Jadi nikmati prosesnya kamu juga, even kamu belum ketemu sama dia. Power, kekuatan. Kamu di sini jadilah orang, terutama kalau kamu perempuan ya. Kalau kamu perempuan, kamu di sini nggak harus selalu jadi perempuan yang iya aja gini. Nggak tahu ya, tapi tiba-tiba kepikiran aja. Kamu sayang sama orang tua kamu, terutama sayang keluarga kamu. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau orang tua kamu di sini menuntut dan memaksa kamu untuk segera menikah, maka kamu sangat boleh untuk ngasih ngobrol gitu sama orang tua kamu. Ayah, ibu, iya maaf, aku belum bisa ngasih jodoh, atau mungkin belum bisa menikah seperti apa yang ayah ibu harapkan, tapi alasannya begini. Aku pingin bersamakan dengan orang yang mencintai aku. Setia, kami berdua bisa menjadi pasangan yang bertanggung jawab akan kehidupan kami, anak-anak kami nanti, nggak ngerepotin ayah ibu. Bahkan kalau bisa dia juga mencintai ayah ibu. Doakan aja, tidak mudah menemukannya, tapi doakan aja gitu. Dan kamu di sini cinta ayah ibu boleh ya. Cuma sekali lagi, kalau ini jodoh dan pernikahan, itu kamu yang menjalani. Jadi pastikan dengan orang yang memang kamu tuh setuju sejak awal, dan kamu sudah menilai dia dengan sebaik-baiknya penilaian kamu. Gitu. Ada truth. Jangan sampai di sini kamu menutup mata, menutup telinga, menutup hati dari intuisi yang dikirim semesta. Setelah kamu selesai reading ini kan kamu akan ada kemungkinan bertemu dengan si A, si B, si C. Maka lihat kode apa yang dikirim semesta buat kamu. Nanti semesta akan nge-reveal kok, menguak, membuka fakta-fakta tentang si A begini. Dia baik tapi dia red flag-nya begini. Si B begini, si C begini. Nah, dari semua itu mana yang paling bisa kamu terima? Terkuaknya rahasia, kebenaran-kebenaran. Jadi kalau kamu sudah melihat bahwa dia hobi judi, hobi ngutang, malas-malesan, hobi mabok-mabokan setiap hari tanpa bertanggung jawab, yaitu semesta udah ngasih lihat loh fakta tentang dia. Mau bersama nggak sama orang seperti itu, ataukah kamu ya sudahlah, nggak cocok dengan saya, nggak sesuai dengan tujuan saya ke depannya, ya pilih kesempatan yang baru itu sih. Kemudian ini situasi hubungan kamu dan dia ya, akan aku bukakan buat kamu.
Aku nggak siap buat sebuah kisah cinta. Ya mungkin kamu di sini ketika sudah bertemu dengan dia, kamunya yang nggak siap. Sangat mungkin di sini dia lebih siap, dia yang makanya bucin duluan, suka duluan, mungkin juga menyatakan keseriusannya duluan. Tapi kalau emang kamu belum siap, jangan dipaksa. Bilang aja ke dia, tapi aku belum siap gitu. Bisa nggak ngasih waktu? Tapi kalau kamu minta kasih waktu, ya kamu kasih jawaban sesuai waktu kamu. Misalnya, kasih waktu aku sebulan. Nah, sebulan setelah itu kasih tahu ke dia. Kalau kamu siap ya bilang, aku sudah siap. Semoga kita cocok. Tapi kalau misalnya kamu pun belum siap, bilang, aku sudah mencoba ya sebulan ini buat ngobrol lebih intens sama kamu. Tapi ternyata hatiku belum siap. Ya jujur ke dia, aku nggak bisa ngasih bukan kesempatan ya, aku belum bisa ngasih janji apa-apa buat kamu gitu. Itu sih, jadi ya tinggal gimana kamunya ya, tinggal gimana hati kamu dan kesempatan yang kamu kasih ke diri kamu dan dia. Aku nggak mudah percaya sama orang, ya mungkin itu salah satu alasannya kamu nggak gampang percaya sama orang, terutama kalau emang kamu pernah tersakiti sebelumnya oleh siapapun. Nggak mudah kamu percaya bahwa dia akan bisa menjaga kamu, bahwa dia akan melindungi kamu, dia akan sayang sama kamu, dia akan setia sama kamu. Tapi ya makanya kenapa di sini mungkin kamu butuh buat kenal dia lebih dalam, butuh waktu sekali lagi, tapi ya bisa kamu lakukan lah, dan jangan berlama-lama ya. Dalam artian sebulan 2 bulan aku rasa cukup untuk mengenali dia. Jadi ya kamu bisa percaya nggak sama dia di jeda waktu yang seperti itu. Terima kasih kalau ini dari dia. Dia sangat berterima kasih atas kehadiran kamu di hidupnya dia. Kehadiran kamu kalau aku lihat membuat dunia dia berwarna-warni. Bahwa pada akhirnya dia bisa percaya jatuh cinta lagi. Termasuk juga energi yang sama bisa kamu rasakan. Kamu pada akhirnya mengerti ternyata jatuh cinta seindah ini ya. Dengan orang yang tepat, ternyata menikah itu gak menakutkan. Ya, tergantung gimana kamu dibersamakan dengan orang seperti apa. Memang setiap pasangan akan dikasih ujian, tantangan, masalah untuk mendewasakan dan menumbuhkan jiwa kalian lebih kuat, lebih indah. Tapi ya bisa kompak bersama menghadapi masalah itu. Bukan yang satunya kuat menghadapi masalah, satunya kabur gitu, nggak kayak gitu ya. Bersama-sama. Kamu mengajarkan aku bagaimana caranya mencintai diriku. Di sini kamu sih dan dia sama-sama sih saling mengajarkan caranya mencintai diri sendiri. Aku rasa itu salah satu keindahan dari hubungan kamu dan dia. Kemudian poin lainnya, play, have fun, nikmati kebersamaan antara kamu dan dia. Jadi di sini kalau misalnya kamu dulunya pernah di situasi yang sangat sakit itu, aku paham kalau kamu pengen serius. Tentu saja kalau hubungannya dengan jodoh dan pernikahan harus serius. Tapi juga sekali waktu bercandalah dengan dia, having fun, jalan-jalan kemana, saling bercanda, saling ketawa gitu-gitu loh. Dan keep it flow aja, nikmati jalannya, nikmati alurnya. Kamu gak perlu memaksakan dia harus selalu sempurna, gak perlu juga memaksa dia harus seromantis cowok-cowok, cewek-cewek di sosial media. Ya dia gitu. Nikmatin aja. Dan di sini salah satu poin kamu bisa menikmati hubungan kamu atau tidak, ya jangan terlalu sering membanding-bandingkan kisah cinta kamu dengan kisah orang lain. Kamu dan dia punya kisah kalian. Kalian berdua punya kekuatan dan cara yang berbeda dengan orang lain. Maka nikmati itu. Karena kalau kamu semakin sering membandingkan, semakin kamu stres, semakin kamu tertekan. Padahal dia udah ngasih yang terbaik gitu loh. Tapi ini belum yang terbaik, pacarnya orang bisa begini begitu. Ya itu kan pacarnya orang. Nah lihat fokus dengan apa kebaikan-kebaikan yang sudah dia berikan kepada kamu dan di hubungan ini. Boundaries. Aku rasa dia akan ngasih banyak ini ya. Dia tuh mengerti batasan sekali lagi. Tadi kan aku bilang dia mengerti batasan. Jadi kalau kamu bilang aku nggak suka kamu bersikap begini, atau mungkin aku nggak suka kamu memperlakukan aku begini, maka dia akan oke, aku paham gitu. Maaf ya yang kemarin aku nggak tahu. Nah sekarang aku udah tahu, aku akan mengerti batasan kamu gitu. Itu dia akan menghargai privasi kamu termasuk, dan juga melindungi kamu kalau ada orang-orang yang berusaha melanggar privasi atau boundaries yang sudah kamu bangun. Jadi mudah-mudahan dia akan melindungi kamu, sekaligus dia akan menjadi orang yang membawa banyak kebahagiaan dan kegembiraan di hidup kamu. Lebih playful gitu ya kehidupan kamu bersama dengan dia. Ada strength.
aku bisa deal, aku bisa menerima segala hal yang datang di hidup aku. Sebenarnya kartu ini mengenai kekuatan, tapi nggak cuma kuat secara fisik ya, kuat menghadapi berbagai hal. Hal yang terindah tentang hubungan kamu dan dia adalah kelembutan. Kelembutan dia menghadapi kamu, kata-katanya, sikapnya, perbuatannya. Kesabarannya menghadapi kamu. Begitu juga dengan kamu. Kesabaran kamu menghadapi dia, kata-kata kamu yang lembut, perlakuan kamu yang lembut kepada dia itu. Jadi di sini kuatnya bukan kuat yang marah-marah, bukan kuat yang menuntut dengan emosi, dengan ancaman, enggak. Justru kekuatan kamu dan dia kelembutan. Jadi rasa yang bisa kamu rasakan dia jodoh kamu atau bukan, lihat dia lembut nggak memperlakukan kamu. Gitu. Ya, terutama di kondisi-kondisi yang memang harus lembut ya. Gitu. Oh, ada lovers. Aminin. Aku percaya dengan pengetahuanku dan aku akan membuat sebuah komitmen. Jadi di sini kisah cinta jodoh nggak cuma tentang perasaan cinta di awal atau mungkin perasaan ingin memiliki aja, tapi dua orang yang sama-sama mengerti, bersedia bertumbuh bersama, growth gitu ya, bertumbuh, menghadapi masalah bersama, kuat bersama, menghadapinya bareng-bareng, bahagia bareng-bareng, merayakan hidup bareng-bareng, nangis bareng-bareng, mengatasi apapun bareng-bareng gitu. Jadi dua orang tuh bersama, berjalan seperti sepatu yang seimbang gitu. Jadi kalau dia sudah bisa memberikan keseimbangan itu, kompak bersama, kamu bisa yakin bahwa dia jodoh kamu. Lalu, ciri-ciri lain tentang dia, aku akan menutup mata ketika mengambil kartu-kartu ini. Dia tipe kalau orang yang kelihatannya cukup menjaga kesehatan atau menjaga bumi. Dia ingin mengurangi penggunaan sampah plastik atau memang ingin lebih banyak konsumsi air putih dengan jumlah yang sehat ya. Kemana-mana mungkin dia akan bawa tumbler. Di sini dia punya family value yang sangat hangat. Dia sangat ingin menikah dan punya keluarga kecil versi dia dan kamu. Ingin punya anak, jadi orang tua yang baik, memutus rantai kepahitan di keluarga dia atau keluarga kamu. Jadi ini mungkin klise, simple, enggak, ini enggak simple. Percayalah, aku sudah menikah, aku sudah punya anak, ini enggak simple. Ini butuh dua orang yang sama-sama saling menguatkan, saling kuat, saling lembut dan sebagainya. Ya. Dia suka dengan budaya Korea atau mungkin dia orang Korea atau mungkin dia punya hubungan kerja atau pendidikan dengan Korea. Di sini dia kalau pakai baju kelihatannya suka yang lebih formal ya. Kalau dia laki-laki suka pakai kemeja walaupun mungkin santai. Kalau dia perempuan, dia suka dress well. Jadi bener-bener penampilannya tuh bagus gitu. Nggak acak adut ya. Bersih, rapi, indah. Kemungkinan dia anak rumahan, lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Ya mungkin nonton film dari rumah, Netflix, main video game, atau mungkin hobi masak di rumah aja daripada harus ketemu banyak orang. Tidak merokok ya, jadi kemungkinannya dia di sini emang gaya hidupnya sehat ya. Mudah-mudahan kamu pun juga. Nggak banyak berisik, nggak banyak ribut, nggak banyak drama, nggak banyak bacot. Intinya dia di sini, kalaupun ada masalah, kalaupun dia mau ngobrol sama kamu, ya udah berdua aja. Sayang, aku kemarin kayaknya kurang suka ya dengan sikap kamu seperti ini, karena begini-begini gitu loh. Jadi nggak diumbar-umbar ke banyak orang. Hatinya dia emang baik ya. Jadi kalau nanti Tuhan menitipkan banyak rezeki keuangan ke dia, karena dia juga dititipin rezeki orang lain. Jadi orang-orang yang kena musibah, kena bencana, ya dia ngasih. Karena dia tahu bahwa yang Tuhan kasih nggak cuma milik dia, tapi juga milik orang lain gitu-gitu. Kayaknya emang sehat ya. Kayaknya emang sehat di sini. Six pack kelihatannya mengupayakan bentuk badan yang bagus. Jadi di sini dia lumayan concern antara memang lagi menurunkan berat badan atau malah dia kalau merasa sangat kurus, dia berusaha untuk menaikkan berat badan. Tapi di sini dia mengusahakan untuk lebih ideal sih dari bentuk badan ya. Lalu zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Cancer, Gemini, ya energinya Gemini sih ini, Taurus, Pisces, Capricorn, Sagittarius. Lalu unsur nama kamu atau dia, U, T, E, A, X, ini bisa teman lama kamu, mantan juga bisa, tapi dia kembali dengan versi yang jauh lebih baik. P, L, F, R, O, J, D. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia,
6, 7, 25, 31, 9, 22, 1, 15, 19, 24. Itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai ciri-ciri jodoh kamu. Jika banyak energi positifnya, klaim energinya. Aku doakan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.